Sejujurnya, I have deep empathy ya towards human at large. Dan deep empathy ini nggak cuma untuk working class, tapi juga untuk elite class. Di mata gue, sistem kehidupan modern ini itu tuh tidak bisa menghantarkan manusia pada nilai-nilai tertinggi dari kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi output dari sistem kehidupan modern ini yang berdasarkan kapitalisme itu tuh sulit untuk mendatangkan stabilitas dan juga kedamaian ya di dalam jiwa manusia yang terdalam gitu. Ya, it doesn't matter gitu seberapa tinggi lu mendaki posisi di dalam sistem ini, biasanya lu tuh sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang lu cari-cari itu tuh. This is one of the biggest delusion mungkin yang ditawarkan oleh sistem kehidupan modern ya. Jadi nggak heran kalau sistem ini akhirnya tidak mengenal rasa cukup, rasa aman, dan juga rasa cinta ya. Justru, nah ini nih yang menjadi menarik ya. Orang-orang yang seringkali berhasil untuk berada ya di posisi-posisi tinggi, yang bisa dibilang menduduki ya peran-peran strategis dalam sistem ini, itu biasanya adalah orang-orang yang pertama, dia itu soulless ya. Artinya jiwanya ini sudah hilang gitu, karena mungkin seringkali terbentur oleh banyaknya disonansi. Terus juga mereka ini biasanya deeply wounded gitu. Jadi ada banyak sekali trauma-trauma di dalam diri gitu ya, luka-luka batin yang justru itu akhirnya membuat mereka menjadi seseorang yang sangat amat insecure, sehingga akhirnya mereka ini mau banget tuh untuk melakukan segala macam hal untuk bisa berada di posisi-posisi itu. Tapi tentunya ya omongan gue ini tuh bukan merupakan generalisasi ya untuk setiap manusia-manusia yang berhasil untuk menduduki posisi-posisi tinggi. Itulah manusia-manusia dengan karakteristik yang udah gue sampaikan tadi. Tidak demikian. Tapi di banyak kesempatan yang gue lihat tuh seperti itu tuh. Ya makanya jadi nggak heran kalau saat ini kita tuh seringkali dipimpin oleh para leader-leader, para pemimpin yang produk-produk kepemimpinannya itu ya dihasilkan dari karakteristik-karakteristik tadi gitu. Jadi kapasitas mentalnya itu ya seperti itu teman-teman. Dan sayangnya karena mereka ini dianggap ya berada di posisi-posisi tinggi, ya tentunya leadership mereka itu kemudian akan menjadi model-model benchmark leadership yang tentunya nanti akan terus-menerus ditiru ya oleh para future leaders berikutnya. Akhirnya si kepemimpinan itu pun juga seringkali menjadi standar ya, arti dari keberhasilan, kesuksesan gitu di dalam society kapitalistik. Inilah gambaran dari lingkaran setan yang harus dihadapi oleh society ya. Ketika para pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya itu bukan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas mental untuk berkebijaksanaan ya dalam membangun produk-produk kepemimpinan yang bisa beneficial untuk keseluruhan komunitas. Tapi ya karena mereka ini juga terseleksi oleh sistem yang mereward ya hal-hal yang quote unquote menurut saya ya berstandar rendah di dalam kemanusiaan, ya akhirnya itulah yang akan menjadi dasar-dasar dari pembentukan sistem-sistem penghidupan yang akan terus membelenggu manusia hingga akhirnya ya sistem ini berhasil memunahkan manusia itu sendiri. Tapi perlu digarisbawahi di sini, kalau gue rasa problem center dari kehidupan manusia itu tuh sesungguhnya tidak bersumber secara hakiki ya dari manusia-manusia itu gitu. Jadi artinya gue nggak melihat kalau manusia itu ada manusia yang jahat atau baik gitu. Gue rasa manusia itu cuma merupakan produk dari lingkungannya ya. Artinya secara inherent ya, secara bawaan manusia itu baik adanya. Cuma kita nih suka banget ya mengadopsi paradigma-paradigma yang mungkin paradigma ini tuh terlalu sempit gitu untuk diversity yang ada di dalam human species sendiri kan. Sehingga akhirnya ada nilai-nilai yang dianggap lebih tinggi dibanding yang lain, yang tentunya ini terus dibiarkan tumbuh tuh di dalam kehidupan modern, sehingga akhirnya sistem yang termanifestasi dari kehidupan modern ini merupakan sistem-sistem yang tidak berkeadilan ya, yang fana dan juga sangat amat tidak sustainable bagi kehidupan umat manusia. Makanya gue rasa manusia-manusia yang masih terjebak ya di dalam paradigma sempit ini itu tuh bukanlah musuh kita ya. Walaupun memang kita pasti akan membutuhkan siasat-siasat baru ya untuk bisa membuat mereka menyadari bahwa paradigma mereka ini terlalu sempit aja gitu. Dan mereka ini bukanlah seseorang yang harus kita tinggalkan gitu ya,
seseorang yang harus kita perangi, karena gue pikir saat ini manusia itu sudah berada di kondisi yang cukup kritis ya. We cannot really afford to fight each other anymore gitu. Justru menurut gue dengan mengeliminasi manusia-manusia saat ini itu merupakan suatu tindakan naif ya, karena kita ngerusak bumi ini tuh bareng-bareng, tapi yang bertanggung jawab di masa depan tuh cuman orang-orang yang justru survive ya dari masa kini. Itu kan aneh banget ya sebenarnya. Justru kita harus mencari cara-cara baru yang lebih produktif ya, yang bisa mengkaryakan kehidupan manusia secara lebih maksimal lagi nih ya, secara lebih optimal lagi, sehingga akhirnya fungsi-fungsi yang terdevelop tadi itu tuh bisa membantu kita nih ya untuk semakin kaya dalam memecahkan persoalan-persoalan kehidupan umat manusia saat ini nih. Ya khususnya dalam berelasi lah, seperti itu ya. So we really need new response ya, we really need new paradigm ya, paradigma baru untuk bisa merestorasi nih ya, makna dari kehidupan kolektif kita nih, sehingga akhirnya kita bisa ya, hopefully ya, kita masih punya cukup waktu untuk memutarbalikkan nasib manusia nih ya sebelum menghadapi suatu bencana yang katanya sih ya, kalau berdasarkan para saintis di luar sana gitu, kita cuma punya less than 10 years I think gitu karena memang ya manusia saat ini tidak membangun resistensinya untuk menghadapi perubahan iklim. Singkatnya, paradigma dasar dari cara hidup kita saat ini itu tuh ya sejujurnya malah menggerogoti apa yang penting dan juga apa yang menjadi karakter tertinggi dari kemanusiaan yang kita miliki kan. Itu lucu banget ya. Jadi karakter-karakter ya seperti rasa cinta, rasa aman, ya, empati, otentisitas, kebijaksanaan itu tuh justru malah disingkirkan nih oleh kehidupan modern kita, sehingga akhirnya yang tersisa dalam kehidupan ini ya cuman refleksi dari sisi terburuk manusia aja gitu, sisi gelap manusia. Jadi agak-agak kurang worth it gitu ya kalau mau hidup saat ini. Sebagai makhluk hidup yang katanya lebih cerdas ya kan, yang memiliki akhlak lebih mulia gitu ya dibandingkan makhluk hidup lain, masa serendah ini sih standar kehidupan kita gitu? Mau sampai kapan gitu manusia terus memaksa kehidupan kolektifnya untuk berlandaskan pada garis bare minimum kejiwaan ya, dan kemudian kita akan terus memaksa diri untuk melegitimasi itu tuh sebagai sebuah kemajuan, sebuah progres peradaban kan. Selama kita masih kecanduan pada sampah ya, sepertinya kecanggihan teknologi itu tidak akan membawa kita kemana-mana gitu. Yang ada kita akan menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan sampah-sampah yang lebih destruktif lagi kan. Jadi gue rasa persoalan umat manusia saat ini ya terkait kecerdasan itu tuh ya simply bukan sekedar keahlian ya, tapi juga responsibility ya, atau tanggung jawab yang turut bisa mengimbangi tuh peningkatan kecanggihan kita tadi. Ada juga peningkatan kesadaran di situ, ada juga peningkatan kapasitas kita nih ya, secara internal ya, secara psikis untuk bisa merespon kecanggihan-kecanggihan teknologi itu secara lebih bijaksana kan. Intinya, apakah kemajuan teknologi kita saat ini itu tuh juga disertai ya dengan peningkatan kapasitas dari umat manusia untuk bisa bertanggung jawab secara lebih besar lagi nih. Gak cuman untuk sesama manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya di alam semesta. Makanya, dengan adanya pemahaman ini, gue rasa cita-cita gue untuk gak pengen jadi siapa-siapa dan juga gak ngapa-ngapain itu tuh sesungguhnya bukanlah sesuatu yang buruk ya. Dan bahkan, in my humble opinion gitu, gue melihat bahwa cita-cita itu merupakan suatu ekspresi yang sangat esensial untuk gue miliki, sehingga gue jadi bisa lebih merefleksikan sebenarnya pola-pola yang gue jalani di kehidupan gue saat ini, apakah itu merupakan sebuah pola yang sangat beneficial gitu untuk kehidupan diri gue dan juga untuk ya kehidupan society at large gitu, especially untuk manusia-manusia yang akan bergabung gitu ya di dalam kehidupan dunia ini gitu di masa depan. Gue pikir saat ini kita butuh cara-cara hidup baru, cara-cara berkomunitas baru yang jauh lebih sehat, lebih adil, dan juga lebih bijaksana, yang tentunya bisa lebih setara ya dengan peningkatan kemajuan teknologi kita saat ini nih. Apalagi kita saat ini sudah berada di sebuah timeline yang cukup mepet ya. Mungkin kita diberikan kesempatan oleh alam semesta selama ribuan tahun, tapi ternyata mungkin kapasitas kita untuk belajar, untuk merefleksikan dan berkontemplasi ya
dalam mendefinisikan hubungan antar manusia saat ini itu tuh masih belum cukup kuat ya. So, kalau lu gimana teman-teman? Apakah lu juga sama seperti gue ya? Yang saat ini bercita-cita untuk nggak pengen jadi siapa-siapa dan juga ya nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Atau mungkin aja saat ini lu sedang dalam sebuah pencarian bahwa lu pengen banget ya bisa berkehidupan dengan nilai-nilai dasar yang lebih sesuai dengan hati nurani lu ya. Seperti rasa cinta ya, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Apakah lu sedang dalam perjalanan itu?